Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dari Pak Toto bisa hadir kembali. Mungkin di sini nanti dari Pak Toto akan sedikit menyampaikan pengamatan dari pagi tadi. Pak Toto mencermati untuk jenis mobil Reborn diesel dari Solo kalau tidak salah, karena platnya AD ya, pokoknya Skari Sedanan Solo seperti itu. Terdapat permasalahan atau keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Pak Toto yang beberapa minggu lalu telah menghubungi Pak Toto, sudah 2 kali ke sini. Dari mobil ini terdapat asap di bagian penguapan oli atau tutup pengisian oli, juga di stik oli. Di bagian depan tadi dari Pak Toto sudah mengamati dari pagi tadi untuk menangani dari mesin Reborn diesel ini yang terdapat keluhan atau pertanyaan-pertanyaan lebih tepatnya. Ini adalah penguapan oli atau dari kompresi yang bocor seperti itu. Semoga video yang Pak Toto bagikan nanti bisa bermanfaat untuk bagi para pemirsa DMC Purwodadi. Pak Toto belum sempat berpikir untuk ngomongnya. Nanti kita sambung dulu untuk setelah intro ini. Banyak sekali yang mungkin menyampaikan Pak Toto pas saat pembongkaran mesin Innova Reborn diesel dari Yogyakarta. Pak Yuwono, terima kasih atas diberikannya ilmu yang baru. Terus terang Pak Toto mendapat ilmu baru untuk mengetahui dari mesin-mesin yang terkini seperti Reborn. Dulu pernah Pak Toto, bukan dulu ya, sebelum Lebaran, baru beberapa bulan Pak Toto telah menurunkan dari mesin jenis Reborn yang dikeluhkan dari mesin tersebut terdapat asap yang lumayan banyak dari tutup pengisian oli. Kita lihat atau kita perhatikan, atau dari lubang stik oli. Dan di sini dari mesin Reborn juga, yang dulu itu adalah manual, sedangkan ini matic. Terdapat permasalahan yang hampir sama, tapi ada perbedaan yang disampaikan kepada saya. Kalau yang dari Pak Yuwono dulu itu dari mobilnya, oli mesin ini berkurang dan terus berkurang. Memang kita cek setelah kita lakukan penurunan mesin, kita lihat, kita lakukan pengecekan di bagian dinding liner, ini sudah terdapat ngeplin, atau kalau istilahnya kalau di sini itu udah ngantong. Jadi kerataan antara bagian bawah dengan atas yang terkena ring piston itu sudah tidak sama dari diameternya, menjadikan kebocoran kompresi dan oli cepat, bukan cepat ya, lama-kelamaan terdapat berkurang dan berkurang terus. Sedangkan untuk masalah di mobil yang lagi kita hadapi ini, disampaikan dari bapaknya, siapa saya kurang mengetahui dari beliaunya bapaknya, tapi terima kasih telah mempercayakan untuk perbaikan dari mobilnya, yang pastinya juga istimewa, karena disampaikan karena sudah muter-muter menanyakan di Nasmoko, katanya hanya disampaikan adalah penguapan oli seperti itu. Dan di pagi tadi dari Pak Toto mengamati mesin ini terus. Memang di saat awal dari mesin ini baru kita nyalakan, tidak terlalu terlihat dari uap olinya. Tapi lama-kelamaan setelah dari mesin ini panas, lama-kelamaan dari asap ini tambah banyak seperti itu. Mungkin anggapan Pak Toto tadi adalah juga penguapan oli, karena oli yang panas akhirnya terdapat asap seperti itu. Setelah dari mesin ini kita panasi setengah jam,
Ndak main-main Pak Toto manasi memperhatikan dari mesin ini tadi setengah jam lebih. Pastinya dari mesin ini sudah temperatur kerja dan mungkin dari video sudah kita bagikan tadi di awal, nanti kita bagikan lagi di ini di bawah. Juga terdapat asap yang kalau Pak Toto mengategorikan itu bukan hanya sebuah penguapan oli, tapi sudah adanya kebocoran kompresi sehingga dari hasil ledakan di atas piston itu telah masuk ke ruang oli seperti itu, mengakibatkan dari oli ini mah tambah lebih cepat panas dan mungkin karena dari oli yang digunakan ini oli yang berkualitas bagus, oli ini tidak berkurang, disampaikan seperti itu secara pengamatannya Pak Toto perkiraan. Tapi tentunya untuk asap-asap yang terdapat di penguapan oli ini tidak sebanyak yang seperti Pak Toto perhatikan atau teliti. Jadi di sini mungkin dari para pemirsa nanti akan berkomentar, kita persilahkan untuk berpendapat karena banyak sekali berita teman saya saja Rebon itu memang ada asapnya Pak Toto seperti itu. Tapi yang saya perhatikan, saya mendapat ilmu yang benar-benar ilmu murni, baru pengalaman beberapa bulan yang lalu dari Pak Yuwono, dari mesin memang terdapat asap. Setelah kita lakukan perbaikan, kemudian pengecekan dan mesin sudah terakit, alhamdulillah dari mesin ini untuk asapnya ini sangat sekali berkurangnya. Pastinya kalau di saat panas pasti ada penguapan oli, tapi tidak separah sebelumnya. Dari mesin ini juga kita perhatikan kembali, dari asap yang pertama saat kita nyalakan saat start awal, ini Pak Toto sudah memperhatikan ada asap sedikit. Tentunya kalau secara teori dari penguapan oli mesin ini belum panas, seharusnya tidak terdapat asap. Tapi mengapa dari lama-kelamaan setelah mesin ini panas, dari asapnya ini tambah banyak seperti itu. Dan dari Pak Yuwono pribadi juga sering WA-an sama saya, terkadang saya buat status. Baru saja kemarin, Pak Toto alhamdulillah mobil saya aman-aman saja seperti itu. Mungkin kalau ada masalah, Pak Yuwono silahkan berkomentar, kita tidak menutup-nutupi karena dari keadaannya pun Pak Yuwono sendiri yang mengetahui. Dan di sini nanti dari Pak Toto juga akan memeriksa kembali di bagian mesin rebon dari diesel, dari rebon diesel dari Solo ini yang telah disampaikan. Pastinya saya yakin karena ada keluhan-keluhan, mobil ini pasti akan dibawa ke orang yang mengetahui ilmunya, karena sempat disampaikan kepada saya juga menanyakan di teman-temannya, katanya juga orang-orang Nasmoko seperti itu, andalan semua, saya yakin senior-senior saya. Tapi saya tidak tahu dari bapaknya ini malah membawa mobil ini ke bengkel Diso seperti saya, seperti itu. Dan insya Allah nanti dari Pak Toto bisa menjalankan amanah yang disampaikan. Mungkin dari para pemirsa akan kita lihat kembali untuk asapnya seperti apa. Nanti mengapa dari Pak Toto harus menurunkan mesinnya seperti itu, akan kita cek lagi untuk mesinnya. Dari mesin ini sudah sekitar tadi kita antar di bengkel, karena sebelumnya kita parkir di rumah, karena di sini banyak sekali pekerjaan. Dari tempatnya Pak Toto juga terbatas, terus terang. Memang bengkelnya sempit, dari mekaniknya pun juga terbatas. Saya sendiri juga Om Arman, semua yang menghandle saya, Om Arman paling ya kita, Pak Om Arman ini dibongkar ini seperti itu. Jadi semua itu yang menghandle saya, keputusan semua pada saya, seperti itu. Kita akan cek dari mesinnya, 8:30 tadi, 7:30 sudah kita antar. Dari mesin ini pastinya juga temperatur masih temperatur kerja mungkin. Kita akan cek langsung dari mesinnya seperti apa setelah dari mesin ini dingin beberapa waktu dan kita nyalakan kembali. Coba ambil lampu Om, biar terang Om. Kabelnya juga sokok ini gak apa-apa.
Di tali nang kene ben kuat. Di sini dari Pak Toto memang membutuhkan untuk pengecekan seperti ini karena penanganan seharusnya memang ekstra teliti agar tidak salah penanganan. Sempat disampaikan tadi juga dari mesin saat hidup, dari Pak Toto memperhatikan terus. Kemudian setelah dari mesin ini memanas, kita perhatikan juga. Nanti akan kita beritahu apa yang Pak Toto temukan. Mungkin untuk yang sepele ini jarang-jarang sekali diperhatikan. Setikoli akan Pak Toto cabut. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan, tapi di sini sudah sampai iso ngingeti ora Om. Ini mesin sudah adem lagi. Dan ini sudah terdapat asap, harusnya bukan penguapan. Kita kategorikan belum penguapan karena dari mesin ini sudah dingin kembali. Sekarang kita akan cabut, kita buka di bagian tutup pengisian oli. Ini nanti akan lebih terlihat karena dari lubangnya ini langsung tembus. Bisa terlihat di kamera enggak Om? Asap ya? Enggak terlalu terlihat. Enggak terlalu. Ini mesin masih adem. Mungkin ini bisa diperhatikan dari asap belum terlalu kelihatan karena dari mesin ini belum memanas. Ini sudah terdapat indikasi seperti ini. Nanti saya yakin seperti video yang Pak Toto sampaikan di awal tadi, dari mesin ini sudah panas, dari asapnya ini tambah banyak. Jadi mungkin dari para pemirsa ini kita ajak bersama untuk membedakan antara penguapan oli dan kompresi yang sudah bocor masuk ke ruang oli. Mengapa terdapat asap di bagian ruang oli? Karena adanya api atau hasil ledakan tersebut ada yang masuk ke ruang oli dan menyebabkan dari oli ini nanti akan lebih cepat panas. Seperti itu. Dan di sini bisa diperhatikan kembali. Coba ini kita tutup dulu. Ini sedikit Pak Toto memperhatikan dari kamera akan kita pindah. Mungkin efek-efek yang ditimbulkan ini menjadikan dari mesin ini nanti lama-kelamaan kalau tidak dilakukan untuk pengecekan lebih lanjut akan tambah nemen atau tambah parah seperti itu. Di sini dari Pak Toto memang menempatkan dari kamera di sebelah kiri agar dari kamera ini bisa menyorot di bagian kipas yang berfungsi sebagai pendinginnya radiator. Karena dari Pak Toto juga memperhatikan dari kipas atau viskonya ini sudah terdapat selip. Tadi pas saat awal Pak Toto masih dingin dari temperatur mesin ini, dari suara dengung atau derunya kipas ini terdengar. Lama-kelamaan dari mesin ini hilang derunya dan memperhatikan dari anginnya ini juga kecil sekali. Mungkin apabila dari lambat laun ini diterus-teruskan secara otomatis, sistem pendinginan radiator ini kurang maksimal, menjadikan dari mesin ini malah lebih cepat panas. Secara teori juga dari penguapan oli akan lebih banyak, oli karena cepat panas, dan pastinya karena dari temperatur mesin ini panas memicu untuk kerusakan atau keausan di bagian dinding liner dan ring piston seperti itu. Coba Om, RPM-nya dinaikkan Om, digas nger. Nanti kita perhatikan bersama, kalau mungkin di kamera kurang jelas, kalau Pak Toto di sini sangat jelas sekali. Bisa dinaikkan RPM-nya Om. Terus gas stabil saja, naiknya tinggi stabil. Dan di sini dari angin seharusnya untuk putaran secara cepat atau RPM sudah naik, ini anginnya akan lebih terasa. Di sini lama-kelamaan angin yang Pak Toto ini rasakan dengan tangan, ini lama-kelamaan hilang. Tambah naikkan lagi Om. Dan di sini bisa diperhatikan dari putarannya tidak bertambah sama sekali, malah berkurang. Karena semakin hilang dari anginnya. Sudah Om,
Sekarang matikan dari mesinnya Om. Bisa diperhatikan. Seharusnya kalau visko ini masih normal, olinya, yang kita maksud bukan viskonya, olinya masih normal, ini tidak terdapat enteng seperti ini, harusnya ada seret-seretnya. Mungkin dari para pemirsa yang memperhatikan atau memahami dari desain mobil yang terdahulu ini tidak menggunakan visko, hanya puli, kemudian ditempel dengan kipas radiator, sehingga dari putaran mesin ini atau RPM-nya akan diikuti dari kipas. Tapi di mobil-mobil yang sekarang ini sudah menggunakan visko. Visko tujuannya mengurangi deru suara kipas. Saya yakin untuk memahaminya seperti itu. Karena dibuat visko pastinya dari kipas ini harus berputar agak pelan, tapi bukan pelan sekali dan harus melakukan perawatan. Setelah dari oli ini habis, karena biasanya tidak terdapat kebocoran, tapi lama-kelamaan oli visko ini habis, ini akan menyebabkan dari kipas ini akan terlihat enteng seperti tadi. Jadi karena dari kipas ini berfungsi sebagai mendinginkan radiator, gaya angin hisapnya ini dari depan, dan pastinya udara di bagian belakang kipas ini akan panas dan dihembuskan masuk ke bagian mesin-mesin, sekalian meniup dari mesin ini agar tidak terlalu panas. Karena dari putaran kipas ini juga terlalu enteng, bisa menyebabkan dari temperatur mesin atau radiator ini lebih cepat panas. Karena pastinya dari mesin ini apabila sudah bekerja berjam-jam, dari termostat akan terbuka terus karena temperatur ini sangat tinggi, melebihi dari 80 derajat. Pengetahuannya Pak Toto, termostat itu akan membuka. Mungkin kadang ada yang 78, juga ada biasanya akan tertulis di bagian termostat ini ada angka-angka berapa derajatnya, seperti itu. Dan seperti yang Pak Toto sampaikan tadi, apabila dari mesin ini terlalu panas, pastinya dari keausan ataupun dari oli nanti akan lama-kelamaan mungkin. Kalau keausan itu pasti, karena dari mesin memang dibutuhkan untuk pendinginan, tapi juga dibutuhkan pemanasan karena sudah dijaga untuk termostat. Jadi dipertahankan terus untuk suhu kerjanya. Tapi apabila dari suhu ini terlalu maksimal, mungkin kurang terdeteksi di bagian jarum temperatur, di bagian dashboard, pastinya juga akan meningkat karena sistem pendinginan ini sudah mulai seret lagi dari kipasnya. Karena sudah dingin, saya yakin olinya nanti sudah berkurang. Sistem pendinginan yang berkurang pastinya dari penguapan yang Pak Toto sampaikan tadi ini akan lebih banyak seperti itu. Tapi ini bukan lagi penguapan, seharusnya untuk penguapan oli bukan sebanyak itu tadi. Mungkin kalau dari kamera ini tidak terlalu jeli untuk melihat dari asap yang keluar, tapi Pak Toto sudah memperhatikan dari pagi tadi, lama-kelamaan tambah banyak seperti yang pada video yang sudah kita sampaikan tadi. Dan di sini nanti dari Pak Toto akan memeriksa di bagian mesinnya. Mungkin dari para pemirsa masih ada pertanyaan-pertanyaan, Pak Toto itu mesinnya normal, mengapa harus diturunkan? Saya yakin karena dari yang punya mobil ini mempunyai keluhan dan mempunyai keanehan pada mesinnya, pasti akan dilakukan pengecekan seperti itu. Sama juga dari Pak Toto naluri sebagai mekanik, seharusnya ini sudah dilakukan pemeriksaan. Karena dari Pak Toto juga mendapat pelajaran dari video sebelumnya, ribon dari Jogja. Sebelumnya memang terdapat asap, tapi setelah kita lakukan test drive, kemudian mesin ini kita nyalakan berjam-jam, dari asap hanya sedikit. Itu adalah merupakan penguapan oli wajar. Kalau ini sudah tidak wajar, seperti itu. Yang mungkin bisa Pak Toto sampaikan di video kali ini. Dan mungkin untuk pengertian-pengertian dari penguapan oli atau dari kompresi yang bocor, bisa disaring sendiri, monggo. Terima kasih telah menonton video ini Pak Toto yang hanya bercerita saja. Yo cerita tok ini belum bekerja. Yang penting kalau nanti video ini banyak yang nonton, pastinya yo dadi duit. Ya, karena bekerja itu juga sing digoleki. Duit karo kanca milih ndi?
milih duit mesti nak kowe. Semoga video yang Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Bukan tujuan kita hanya membuat konten, kita juga memberi edukasi yang tentunya masuk akal. Ilmu yang tidak masuk akal pastinya akan tidak diterima dengan akal sehat juga, seperti itu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembongkaran mesin Reborn ini. Rodok sulit, rodok kesulitan, kita sudah pernah mengalami satu kali. Mungkin untuk berikutnya Reborn akan datang lagi kemari. Karena suku cadanya juga masih sulit.